Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin Al-As an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأن معاذ بن جبل أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Baik, ana ijazahkan kepada yang mendengar kedua hadis ini, itu al-hadis musalsal bil awaliyah dan hadis musalsal bil mahabbah ijazatan khassatan bi syartiha al-mu'tabar 'inda ahli al-hadits wal athar. Baik. Kita lanjut kembali daurah kita. Ini daurah terakhir insyaallah taala sebelum talaqi surah Al-Fatihah dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, peserta daurah silakan boleh membuka terjemah tuhfahnya di akhir buku, di halaman 45. Di halaman 45 silakan dibuka. Baik. Cara bacaan qiraah Asim, riwayat Hafs, jalur Syatibiyah dan Thayyibah. Sebelum kita bahas, kita akan menyebutkan nasab al-Imam Asim sebagaimana dicatat di buku ya. Imam Asim itu punya nama, kunyahnya itu Abu Bakar Asim bin Bahdalah Abi An-Najud Al-Asadi Al-Kufi. Beliau wafat di tahun 127 Hijriah. Kemudian Hafiz, ya, nama lengkapnya adalah kunyahnya Abu Amr Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah atau Abu Umar bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Ghadiri rahimahullahu taala, dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Adapun jalur Thayyibah, Syatibiyah dan jalur Thayyibah, bagan ini dalam bacaan riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah, Thayyibah Thayyibatun Nasr dari jalur Amami an Wa'il an Fi'il an Amr an Hafs an Asim dengan mad jaiz 2 harakat dan mad wajib 4 harakat. Ya, hendaklah catatannya itu hendaklah para pembaca dapat memahami tiap-tiap poin yang disebutkan agar tidak mencampur antara satu jalur dengan yang lainnya karena itu terlarang. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu bertalaqi kepada syekh, guru tidak boleh mencampur bacaan jalur. 2 jalur ini tidak boleh dicampur. Jalur Thayyibah dengan jalur Syatibiyah. Tidak boleh dicampur adukan bacaannya. Ini terlarang.
Taib, ataupun khusus jalur Syatibiyah, ya qiraah Asim khusus jalur Syatibiyah, itu kalau dibahas lebih dari hampir 100, ya. Tata cara baca di jalur riwayat Hafiz jalur Syatibiyah, ya. Itu hampir lebih dari hampir 100, sekitar 92 atau 93. Ya. Tadinya mau anak tulis semuanya karena ini hanya sebagian saja yang memang ada perbedaannya dengan riwayat Thayyibah, jalur Thayyibah. Ya, riwayat Hafiz jalur Thayyibah. Thayyib, jadi hanya dituliskan sampai 20 saja. Thayyib. Bisa diperhatikan tabelnya. Yang pertama, bacaan atau qiraah mad jaiz munfasil. Ya. Untuk bacaan mad jaiz munfasil dari jalur Syatibiyah itu dibaca 4 atau 5 harakat. Ya. 4 atau 5 harakat. Sedangkan jalur Thayyibah itu dibaca 2 harakat. Mad jaiz munfasil. Ya. Jalur Syatibiyah yang lebih masyhurnya dibaca 4 harakat. Ya, tapi boleh dibaca 5 harakat. Tapi yang lebih masyhur itu dibaca 4 harakat. Baik. Itu bacaan mad jaiz munfasil. Contohnya misalnya pada lafal ma anzalallah, ma anzalallah, ya. Ma dibaca 4 harakat atau 5 harakat. Ingat yang masyhur itu 4 harakat. Kemudian jalur Thayyibah dibaca 2 harakat. Ma anzalallah, ma anzalallah. Baik. Kemudian wajib muttasil. Untuk jalur Syatibiyah itu dibaca 4 atau sampai 5 harakat. Masyhur dibaca 4 harakat. Jalur Thayyibah dibaca 4 harakat. Jalur Thayyibah dibaca 4 harakat. Contohnya adalah lafal atau firman Allah Subhanahu wa taala, lafal dari kalimat al-malaikah. Ya. Al-malaikah dibaca 4 atau 5 harakat untuk jalur Syatibiyah, sedangkan Thayyibah dibaca 4 harakat. Adapun ketika mad wajib muttasil yang diwakafkan, ya, hamzahnya terletak di akhir kalimat, maka dibaca panjang 6 harakat seperti pada lafal atau kalimah as-sama. Jadi dia bisa juga disebut mad arid lisukun. Jaiz munfasil arid lisukun, ya. Jadi ada satu hukum tapi dia dibacanya jadi masih tetap mad jaiz tapi dibaca 6 harakat karena di akhir. Nah, arid lisukun. Baik, selanjutnya yang ketiga lafal wayabsutu. Ya, ini surah Al-Baqarah ayat 245. Untuk jalur Syatibiyah itu dibaca sin, untuk jalur Thayyibah dibaca shad. Ingat kalau kita membacanya qiraah Hafiz jalur Syatibiyah dalam membaca Al-Qur'an maka dibaca sin. Wayabsutu, wayabsutu. Ya. Sedangkan jalur Thayyibah wayabsu, wayabsu, wayabsutu. Wayabsutu itu jalur Syatibiyah, wayabsutu jalur Thayyibah. Kemudian lafal bastoh, ya, di riwayat Hafiz jalur Syatibiyah dibaca sin. Ingat sinnya tandanya di atas shad, ya. Dibaca sin.
Baik, lanjut. Untuk jalur thayyibah itu dibaca shad, basthah. Untuk jalur syatibiyah dibaca sin, basthah. Basthah. Ya, perhatikan cara bacanya, sin dengan shad dibedakan. Kemudian shad tidak boleh dimonyongkan bibirnya ya. Tidak boleh dimonyongkan karena dia bukan termasuk makhraj yang keluar dari bibir, melainkan dia keluar dari lisan. Makhrajul lisan. Ya, basthah, basthah ya. Beda. Basthah itu shad. Kalau basthah itu sin. Baik, kemudian yang kelima, lafal atau lafal bimusaytir. Baik, jalur syatibiyah itu dibaca shad, jalur thayyibah juga dibaca shad. Ini dua-duanya dibaca shad ya. Bimusaytir. Ya. Bimusaytir. Bukan bimusaytir ya. Tapi dibaca shad, baik jalur thayyibah atau syatibiyah. Kemudian pada lafal al-musaytirun, itu sin di bawah shad ya, perhatikan. Kalau di riwayat syatibiyah, hafaz riwayat jalur syatibiyah itu dengan sin dan shad, tapi dibaca shad itu lebih masyhur. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, tapi dibaca shad itu lebih masyhur. Itu di jalur syatibiyah ya. Jadi dibaca jalur syatibiyah al-musaytirun, al-musaytirun. Baik. Adapun di jalur thayyibah ya dibaca sin ya. Al-musaytirun, al-musaytirun. Baik. Baik, selanjutnya nomor 7, lafaz az-zakaraini. Ini di surah Al-An'am ya. Kemudian lafaz al-ana dan lafaz Allah. Baik. Ini dibaca ibdal. Dibaca ibdal, panjangnya 6 harakat. Atau tashil pada hamzah yang kedua. Tashil maksudnya meringankan. Ya, meringankan hamzah yang kedua. Contoh bacaan meringankan hamzah yang itu dibaca az-zakaraini, al-ana, Allah. Kalau dibaca ibdal tadi panjang 6 harakat. Az-zakaraini, al-ana, Allah. Baik. Tapi kalau dibaca tashil itu dengan meringankan hamzah yang kedua itu az-zakaraini, al-ana, Allah. Baik. Sedangkan untuk riwayat hafaz jalur thayyibah hanya dibaca ibdal saja. Kemudian yang ke-8 pada lafal yalhaz dzalika. Yalhaz dzalika. Ya, itu diidghamkan ke huruf dzal. Baik itu riwayat hafaz jalur thayyibah atau syatibiyah. Jadi dibaca yalhazza, yalhazza. Ya, yalhazzalik. Baik. Kemudian yang ke-9 lafal atau lafal irkam ma'ana. Ya. Ini jalur syatibiyah atau thayyibah sama-sama dibaca idgham. Ya. Jadi dimasukkan ke huruf yang kedua yaitu mim. Kemudian ir dibaca tebal. Ya. Karena kasratul 'aridah. Kasrah yang baru. Bukan ir tapi ir. Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Baik. Ini dibaca tebal ra-nya. Kemudian dimasukkan kepada mim. Ya, tidak diqalqalahkan ya. Tidak boleh diqalqalahkan. Tidak boleh dibaca irkab ma'ana. Ini bacaan yang keliru, tapi yang benar adalah diidghamkan baik itu jalur thayyibah atau syatibiyah. Irkam ma'ana. Baik. Yang ke-10
pada ayat wa min yasin, wa min yasin. Ya, ketika diwasal tidak boleh dimasukkan ke wawunya. Jadi jalur thayyibah dengan syatibiyah sama-sama diidharkan. Jadi wa min ya, ingat ya ini dibaca 2 harakat ya. Ya, karena dia tabi'i. Kalau sin lazim. Dibaca 6 harakat. Baik. Contoh wa min yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tidak dimasukkan sin, itu kan ada nun yang mati. Sin, ada sin ya dengan nun. Ya. Maka tidak dimasukkan ke waw. Tidak dibaca yasin wal Qur, tidak. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11 juga sama di surah Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami. Baik, tidak dimasukkan nun wal, tidak. Ya. Dua-duanya dibaca idhar, baik itu jalur syatibiyah atau thayyibah. Kemudian nomor 12 Baik. Kemudian nomor ke-12 saktah. Ya, di dalam Al-Qur'an ada 4 bacaan saktah. Ya. 4 bacaan saktah, ini masuk ke Gharibul Qur'an juga. Yang pertama di surah Al-Kahfi. Ya. Aiwaja qayyima. Sakta perlu ketahui, sakta itu artinya berhenti sejenak sekedar satu alif. Satu alif itu maksudnya 2 harakat. Ya. Contoh yang pertama di surah Al-Kahfi, ayat pertama, iwaja qayyima. Baik. Kemudian contoh yang kedua di surah Yasin ayat 52. Mim marqadina hadza. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya di surah Al-Qiyamah. Di surah Al-Qiyamah ayat 27, ya. Wa qila man raq. Kemudian surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal ran. Baik. Jadi berhenti sejenak ya. Untuk di riwayah jalur syatibiyah, jadi mensaktahkan kalimat tersebut. Ya, sama dengan di jalur thayyibah juga. Jalur thayyibah dengan syatibiyah tidak ada perbedaan. Tayyib. Kemudian lafaz ta'manna. Ya, ini ada di surah Yusuf. Yusuf ayat 11, ya. Untuk jalur syatibiyah itu ada 2 cara, sebagaimana tadi sudah disinggung juga ketika daurah, itu ismam dengan raum. Ya. Ismam dengan raum. Bacaan ismam adalah seperti ini. Malaka la ta'manna ala malaka la ta'manna ala Yusuf. Dengan isyarat bibir mencucu. Ya. Dengan isyarat bibir mencucu ke depan. Sedangkan bacaan raum, malaka la ta'manna ala Yusuf. Baik. Kemudian di jalur thayyibah hanya boleh dibaca ismam. Kemudian nomor 14, ain pada lafal atau pada lafaz pada kalimat kaf ha ya ain sad. Baik, ain pada lafaz ini ya di surah Maryam dan di surah Asy-Syura, ain surah Asy-Syura di jalur thayyibah itu boleh dibaca di jalur syatibiyah boleh dibaca 4 atau 6 harakat. Ya. 6 harakat lebih afdal.
Sedangkan jalur thayyibah hanya boleh 4 harokat saja. Ain. Ya, ain yang khusus lafaz ainnya. Kemudian yang ke-15 firtin. Nah, di riwayat Hafiz jalur Syatibiyah itu boleh 2 cara. Boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Dibaca tipis firtin, dibaca tebal firtin, ya. Sedangkan di jalur thayyibah hanya boleh dibaca tafkhim saja, baca tebal saja. 16 pada lafaz fama atani thayyib. Di jalur Syatibiyah ada 2 cara ya, ketika waqaf. Ya. Ya-nya dibaca atau tidak dibaca. Ketika wasal ya dibaca. Ya. Tidak dibaca ketika wasal. Jadi ketika waqaf ya dibaca. Ya dibaca. Ya, tidak dibaca ketika wasal. Baik. Fama atani. Ya. Nah, itu ketika waqaf. Dibaca ya-nya ya. Jadi 2 cara ketika waqaf ya dibaca atau tidak dibaca ketika wasal. Ini agak lafalnya agak salah nih ya. 2 cara, ya, jadi fama atani ya, 2 cara ketika waqaf. Ya. Ketika waqaf ada 2 cara ketika waqaf. Misalnya itu ada misalnya ya bukan yang nih ya. Ini ya bukan yang. Jadi ya dibaca atau tidak dibaca. Bisa dibaca atau tidak dibaca. Ya, ketika wasal ya dibaca. Paham ya? Fama atani Allah. Ya. Fama atani. Kalau diwasalkan ya-nya dibaca. Kalau diwaqafkan ya-nya tidak dibaca. Paham ya? Kemudian thayyibah itu ya tidak dibaca hanya ketika waqaf. Ya. Ya tidak dibaca hanya ketika waqaf. Tadi koreksiannya ini bukan yang tapi ya dibaca. Ketika wasal ya dibaca. Baik. Ke-17 salasila. Di surah Al-Insan. Ya. Ada 2 cara ketika waqaf, yaitu alif dibaca atau tidak dibaca. Alif dibaca atau tidak dibaca. Jadi ketika wasal alif tidak dibaca. Ya. Bacaan ketika waqaf alif dibaca. Oke. Salasila. Salasila. Ya. Ketika wasal alif tidak dibaca. Salasila. Dipendekkan. Ya. Jadi ketika waqaf alifnya dibaca salasila. Ya. Atau tidak dibaca salasil. Ya. Ketika wasal alif tidak dibaca. Salasila wa aghlala. Itu lanjutannya. Coba dicek di surah Al-Insan. Ya. Surah Al-Insan ayat 4. Alif tidak dibaca ketika waqaf. Itu ketika jalur thayyibah. Kemudian pada lafal dha'fin. Untuk jalur Syatibiyah, dhad boleh dibaca dengan dhammah atau fathah. Jadi bisa dibaca dha'fin atau dibaca dhu'fin. Ya, dha'fin atau dhu'fin. Sedangkan thayyibah hanya fathah saja, hanya dha'fin saja. Kemudian di lafal nakhluqukum, ya, ada 2 cara dengan idgham kamil. Itu caranya nakhluqukum mubasyarah langsung ke kafnya, yaitu idgham kamil. Kalau idgham nakis itu dengan masih memberikan sifat isti'la pada kaf tersebut. Ya. Nakhluqukum, nakhluqukum, ya. Kalau idgham kamil nakhluqukum, lukum langsung masuk ke kafnya. Nakhluqukum, ya, lukum bukan luk. Kalau qaf tadi tidak dihilangkan sifat qalqalahnya tapi istilahnya masih ada. Dilebur ya. Idgham naqis yang pertama lebih masyhur. Jadi dengan idgham kamil itu lebih masyhur. Jadi alam nakhluqukum langsung masuk ke kaf, tidak ke qaf dulu, ya. Sedangkan thayyibah hanya dibaca idgham kamil saja. Kemudian
Untuk takbir, untuk di riwayat Hafs, jalur Syatibiyah tidak ada takbir. Sedangkan jalur Thayyibah ada takbir. Ya, tidak ada takbir am. Tidak ada takbir am, tapi takbir di akhir surah, setiap suar, ya. Dari surah Ad-Duha sampai An-Nas ini ada, yaitu takbirnya Allahu Akbar. Ya. Atau disambung semuanya, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu 20 perbedaan antara cara baca riwayah, cara baca Asim, cara baca qiraah Asim, riwayah Hafs, jalur Syatibiyah dan Thayyibah. Untuk jalur Syatibiyah banyak sekali juga kalau dibahas satu-satu. Yang tidak ada kaitannya dengan Thayyibah, ada jalur Syatibiyah khusus. Yang riwayat Hafs itu sekitar ada 92 lebih, ya, cara baca yang dibahas, ada di buku ditulis oleh salah seorang ulama Muqri, ya. Baik, alhamdulillah, kita lanjut insyaallah taala. 3:40 ya. 1:40. 1:40 menit. Insyaallah lanjut ke talaqi surah Al-Fatihah. Ya. Talaqi surah Al-Fatihah. Kita cukupkan dulu untuk usumnya, untuk daurahnya. Mudah-mudahan daurah pada hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa menambah semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, baik itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis, akidah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menggapainya dan juga mengamalkannya serta mendakwahkannya. Baik, kita tutup dulu. 1:40 masuk lagi ya untuk talaqi surah Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.